Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kurnia dari Prodi Perbandingan Madhab UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang mana dalam video ini saya ingin menyelesaikan salah satu dari tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah fikih kontemporer. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu materi yang pernah dipelajari, yaitu tentang qadha dan fidyah bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala al-qadha'u wal fidyatu li tarki siyami. Qadha dan fidyah bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Jadi ada ketentuan bagi orang yang ketika ia meninggalkan puasa, yaitu puasa wajib di bulan Ramadan, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha. Artinya mengganti puasanya di hari di luar bulan Ramadan. Kemudian ada pula kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa itu untuk membayar fidyah. Fidyah itu adalah tebusan, yang mana dia harus mengganti dengan beras ataupun dengan uang. Nah, baiklah, secara rincinya di sini dijelaskan yang pertama katanya Allahumul qada'u dunal fidyati. Yang pertama, kategori yang pertama yaitu adalah mereka yang ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka mereka wajib untuk mengqadha puasa tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk membayar fidyah. Siapa saja itu? Yang pertama di sini disebutkan al-maridu, yaitu orang-orang yang sakit. Artinya ketika seseorang itu sedang mengalami sakit, katakanlah demam atau DBD, apapun itu, yang mana tidak memungkinkan untuk orang itu melaksanakan ibadah puasa, yang mana ketika ia melaksanakan puasa mungkin sakitnya lebih tambah parah, maka dia diperbolehkan untuk mengqadha puasa. Artinya tidak berpuasa pada hari itu, namun dia mempunyai kewajiban untuk menggantinya di hari yang lain, di hari di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama, adalah orang yang sakit. Kemudian yang kedua, wal musafiru, yaitu adalah orang yang musafir, adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Yang mana perjalanan di sini adalah perjalanan yang ghairu makruhin wa ghairu muhram, yang bukan haram. Artinya perjalanannya bukan perjalanan untuk begal atau mencuri atau berjudi atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Artinya perjalanan di sini adalah orang yang melakukan perjalanan yang mana perjalanannya yang mubah ataupun yang halal, seperti melakukan perjalanan untuk berdagang atau pergi untuk mengobati orang atau untuk belajar, maka diperbolehkan mereka untuk mengqadha puasa dengan ketentuan musafir di sini ikhtilaf para ulama. Tapi pendapat yang saya pegang seperti yang setelah kami pelajari, seorang itu disebut musafir ketika mereka telah mengadakan perjalanan sejauh 2 marhalah. Yang mana 2 marhalah ini sama dengan 16 parsah, dan 16 parsah itu pun sama dengan kalau kita konversikan ke hitungan kilometer, lebih kurang 48 kilo hatta 90 kilo. Itu untuk batasan minimal seseorang itu disebut musafir. Artinya kalau mereka sudah melampaui batas tersebut, artinya mereka boleh untuk mengqadha, tidak berpuasa, dan boleh mengqadha di hari yang lain. Namun apabila mereka tidak sampai, maka mereka tidak memiliki legalitas untuk tidak berpuasa. Itu yang kedua, orang yang wajib qadha namun tidak wajib fidyah. Kemudian yang ketiga, wal haidu, yaitu orang yang haid. Yang mana haid ini tentunya hanya berlaku pada perempuan, tidak pada laki-laki, karena laki-laki tidak pernah haid. Karena jadi seorang yang haid, perempuan yang haid itu wajib untuk tidak berpuasa, karena diharamkan menurut syarak untuk melaksanakan ibadah puasa. Termasuklah ibadah yang lain seperti tawaf, salat. Karena kata Rasulullah, kata hadis dari Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shalah wa la kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Artinya orang yang haid itu wajib mengqadha dan tidak boleh berpuasa pada hari bulan Ramadan jika dia sedang haid. Itu yang kemudian yang keempat, wan nufasa'u, yaitu orang-orang yang nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Jadi ada namanya darah nifas. Bukan darah wilayah, darah nifas. Ketika orang perempuan setelah melahirkan kemudian dia keluar darah terus,
maka itu namanya darah nifas. Maka ketika darah nifas itu selalu berlangsung keluar, maka dia tidak boleh untuk berpuasa dan wajib untuk mengqadha dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Itu yang ketiga. Kemudian keempat, al-mughma alaih, yaitu orang yang apa? Kalau bahasanya sawan atau orang yang apa ya? Orang yang setengah sadar, boleh dikatakan seperti itu, atau orang yang angin-anginan, kadang sadar kadang tidak. Maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa pada hari bulan Ramadan itu, namun dia wajib untuk mengqadha di bulan-bulan yang lain. Oke, itu kategori yang pertama, yaitu orang yang wajib untuk mengqadha namun mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah lahumul fidyatu dunal qadha. Adalah orang yang mereka mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengqadha. Fidyah tadi seperti saya sebutkan adalah menebus puasa yang kita tinggalkan. Menebus puasa yang kita tinggalkan, yang mana fidyah tersebut dengan ukuran ada ukuran satu mud. Namun ikhtilaf ulama di sini mengatakan atau mengkonversikan mud itu ke dalam gram itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 513 atau 510. Namun kalau saya baca-baca dari keputusan Waznas, orang yang fidyah, maka dia wajib membayar 2 mud katanya. Yang mana ukuran 2 mud itu setara dengan 1,5 kilo. Maka seseorang yang memenuhi ketentuan untuk membayar fidyah, maka dia membayar fidyah dengan ukuran 1,5 kilogram beras. Kemudian, siapa saja itu orang yang wajib untuk bayar fidyah namun dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengqadha? Yang pertama adalah syekhul ladzi la yatiqu ayyasuma, yaitu orang yang tua, orang yang sudah lanjut usia, yang mana dia alladzi la yutiqu, yang tidak mampu katanya, yang tidak mampu ayyasuma untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya orang yang sudah lanjut umur, kemudian bahkan jangankan untuk berpuasa, untuk bergerak pun mereka tidak mampu lagi, atau untuk beraktivitas seperti sebagaimana biasanya tidak bisa lagi bergerak dari kasur, tidak lagi bisa berjalan ataupun yang lainnya. Maka orang-orang atau orang yang lanjut usia seperti ini, maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat dia wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, wal maridul ladzi la yurja bara'uhu, yang mana orang yang sakit, yang mana sakit itu tidak lagi harapan untuk sembuh. Contoh, misalnya orang koma kebanyakan lazimnya, ghalibnya kebanyakan tidak sudah banyak yang tidak berharap lagi, atau orang yang sudah memang ketika dia sakit tidak ada harapan untuk sembuh lagi, sudah gor-goro misalnya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan dia wajib membayar fidyah. Itu yang termasuk ke dalam orang-orang yang wajib membayar fidyah namun tidak wajib untuk mengqadha. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga, ada lahumul qadha'u wal fidyatu. Ada orang-orang yang diwajibkan untuk membayar qadha, untuk qadha puasa, dan juga mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, siapa saja itu? Al-hamilu. Yang pertama adalah orang yang hamil katanya. Itu orang-orang yang sedang mengandung. Apabila ketika seseorang itu mengandung atau hamil, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan catatan dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Kemudian wal murdi'atu, kemudian adalah orang yang menyusui. Nah, ibu-ibu menyusui, ketika mereka menyusui maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan puasa, namun dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian wa man akhara qada'u Ramadan hatta ya'ti Ramadan akhir. Kemudian adalah orang-orang yang mengakhirkan qadha puasanya, kemudian sampai pula kepada puasa Ramadan yang lain, maka dia juga diwajibkan untuk mengqadha dan wajib juga untuk membayar fidyah. Itu kategori yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu la qadha'a wa la fidyah. Tidak wajib untuk mengqadha dan tidak pula punya wajiban untuk membayar fidyah.
Itu siapa? Al-majnun, yaitu orang yang gila, orang yang kurang waras, orang yang kurang sehat, orang yang kurang akal. Maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa dan tidak pula mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Itulah kategori-kategori bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Saya ulangi lagi secara ringkas. Adapun orang-orang yang wajib membayar, wajib qadha dan wajib fidyah ketika dia meninggalkan puasa yang dikategorikan kepada 4 kategori. Yang pertama, mereka wajib qadha namun tidak wajib fidyah, yaitu orang yang sakit, orang yang melaksanakan perjalanan atau musafir, kemudian orang yang haid, kemudian orang yang nifas, dan orang yang mughma alaih, orang yang sawan. Kemudian yang kedua, ada namanya orang yang wajib untuk membayar fidyah namun dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Siapa saja itu? Yang pertama yaitu adalah syekhul ladzi la yasuma, yaitu orang-orang tua yang tidak lagi mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua yaitu adalah wal maridul ladzi la yurja, ya orang-orang yang sakit yang mana tidak ada lagi harapan untuk sembuh, maka juga dia wajib untuk membayar fidyah dan tidak wajib untuk mengqadha. Kemudian kategori yang ketiga yaitu mereka yang wajib qadha dan wajib pula fidyah. Siapa saja itu? Yaitu orang yang hamil, ibu yang menyusui, kemudian orang yang mengakhirkan qadhanya sampai pula kepada Ramadannya. Kemudian yang keempat yaitu ada orang yang boleh meninggalkan puasa dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengqadha dan tidak pula mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Siapa itu? Al-majnun, yaitu orang yang gila. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Afwan minni, mungkin kalau ada koreksian atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami juga talibul ilm, kami al-fakir, kami masih fakir ilmu. Semoga ada yang memberikan komentar dan memberikan koreksi dan saran ataupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.